Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Riki Rismantara, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Bandung dengan nomor induk mahasiswa 0450821147, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PPKN S1. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat sempat kepada kita semua, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat beserta salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpah ruahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai pula kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa taat dan patuh terhadap ajaran-ajarannya. Yang terhormat Bapak Hari Andeska selaku dosen dan tutor mata kuliah Bahasa Indonesia dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan tugas yang diberikan pada sesi keempat mata kuliah Bahasa Indonesia dengan topik edukasi warga tentang pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan terkecil. Sebelum pada pembahasan topik, perlu kita ketahui dulu, apa itu COVID? COVID, atau yang dikenal dengan Coronavirus Disease 2019, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis dari coronavirus. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, umumnya mengakibatkan penyakit seperti flu biasa, bahkan hingga flu akut atau flu yang serius. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia terjadi sejak adanya kejadian luar biasa sekitar bulan Desember tahun 2019 di Wuhan, Cina, yang lebih dikenal atau lebih populer dengan sebutan COVID-19. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu COVID-19, kita pun harus mengetahui apa ciri-ciri bagi penderita atau orang yang terkena atau terpapar virus COVID-19. Orang yang terpapar virus COVID-19 terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ciri-ciri dengan gejala yang paling umum, dan yang kedua adalah ciri-ciri dengan gejala yang khusus atau gejala hanya orang-orang tertentu saja yang mengalami. Ciri-ciri paling umum yang diderita oleh orang yang terpapar virus COVID-19 diantaranya adalah adanya demam, adanya batuk, kelelahan yang berlebih, dan kehilangan rasa atau bau. Atau dengan kata lain, mereka yang terpapar virus COVID-19 akan mengalami hilangnya indera pencium dan indera perasa mereka. Sementara itu, untuk gejala yang tidak umum atau gejala khusus atau hanya orang-orang tertentu saja yang mengalami, diantaranya adalah sakit tenggorokan, sakit kepala yang hebat, sakit dan nyeri seluruh badan atau sendi, kemudian diare dan ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki, warna mata menjadi merah atau adanya iritasi di kulit mereka. Setelah kita mengetahui apa itu COVID-19 dan apa ciri-cirinya bagi orang yang terkena atau terinfeksi virus COVID-19, selanjutnya saya akan memaparkan tugas yang diberikan tentang COVID-19 berdasarkan pengalaman saya bagaimana cara mencegah penularan COVID-19 di lingkungan yang paling terkecil, yaitu keluarga.
cara mencegah penyebaran virus COVID-19 yang paling penting dan yang paling utama adalah sebagai umat yang beragama tentunya kita harus memperbanyak ibadah dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita yakini bahwa Tuhan Yang Maha Esa tentunya ketika menurunkan sebuah penyakit maka akan lengkap dengan obat atau penawarnya. Yang kedua, kita sebagai manusia harus berpikiran positif. Ketika pikiran kita positif, artinya pikiran kita akan menjadi lebih terbuka, kehidupan kita akan lebih santai, dan mampu menerima apapun yang sedang dan akan terjadi. Selanjutnya adalah kita menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita atau kesehatan dan kebugaran stamina tubuh kita agar tetap prima. Ketika tubuh kita sehat dan bugar, tentunya sistem imunitas dan kekebalan tubuh kita akan meningkat. Dengan meningkatnya sistem kekebalan tubuh kita, tentunya serangan atau paparan virus COVID-19 akan mudah diminimalisir. Kemudian kita harus membiasakan untuk mencuci tangan dengan baik dan benar. Artinya mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun cuci tangan. Atau kita pun dapat membersihkan tangan kita dengan hand rub berbasis alkohol atau yang lebih kita kenal dengan hand sanitizer setelah kita memegang benda atau menyentuh benda dan barang. Selanjutnya ketika kita batuk dan bersin, kita harus membiasakan diri untuk menutupnya dengan tisu atau lengan bagian atas, bukan dengan telapak tangan kita. Dan kita pun harus membiasakan diri menggunakan masker. Menggunakan masker di sini tidak asal pasang saja, tetapi dengan baik dan benar, yaitu dengan menutup hidung hingga mulut kita. Sehingga paparan virus COVID-19 baik yang berasal dari dalam diri kita ataupun dari luar akan lebih terminimalisir atau lebih tercegah untuk menyebar kepada orang lain ataupun kepada diri kita. Hal yang lain yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 untuk mencegahnya diantaranya adalah berusaha untuk tidak bepergian ke tempat umum atau ke fasilitas umum dan berupaya untuk menghindari kontak secara langsung dengan orang lain. Dan yang paling penting adalah kita berusaha terbuka terhadap petugas kesehatan ketika kita baru kembali dari kota atau daerah yang terjangkit dengan virus COVID-19 atau kita berhubungan erat atau kontak erat dengan orang-orang yang terpapar COVID-19 agar bisa dilakukan penanganan yang lebih serius atau penanganan pencegahan terhadap meluasnya penularan COVID-19. Demikian pemaparan saya tentang cara mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan terkecil yang dimulai dari diri sendiri. Tentunya dalam menyampaikan pemaparan ini, saya masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan di mana-mana. Tentunya saran dan masukan serta kritik yang membangun bagi diri saya sangat saya harapkan. Terima kasih kepada Bapak dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.